Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Sadaqallahul azim. Para saudaraku semua, pemirsa channel terindah dimanapun semua kita berada, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan lahir wal batinah, diberikan kebahagiaan lahir wal batinah, diberikan kesejahteraan lahir wal batinah, dan diberikan umur yang panjang, umur yang barokah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua pemirsa channel terindah yang menonton video ini bisa mengakhiri hidup kita di dunia yang fana ini dengan husnul khotimah dan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Jannatul Firdausnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku semua, sebagaimana video saya terdahulu mengulas secara sederhana, pada video kali ini juga kita akan mengulas secara sederhana tentang Presiden kita yang sedang mengadakan lawatan di beberapa negara yang telah dilakukan, yaitu ke negeri Cina dari tanggal 8 hingga 10 Oktober. Tentu kita semua mengetahui bahwa kenapa Pak Prabowo kunjungan pertama keluar negerinya ke dataran Cina menemui Xi Jinping. Karena kita pasti mengetahui bahwa Cina adalah negeri utama bagi hubungan bilateral antara Indonesia dan Cina. Makanya kita buru-buru untuk mengunjungi Cina dengan harapan mendapat bantuan secara apapun namanya, baik secara ekonomis, secara bilateral, secara ekonomis, secara militernya, ataupun secara kerjasama yang bisa disepakatinya. Dan kita tentu mengetahui bahwa Pak Prabowo mengadakan kunjungan ini demi merealisasikan daripada apa yang dinamakan dengan janji-janji politik dia ketika berkampanye dulu. Di sini banyak hal-hal yang disepakati antara pemerintah Indonesia dan Cina. Tentu ketika kita yang berkunjung, tentu kita yang mempunyai kepentingan, tentu kita yang mempunyai kebutuhan terhadap pemerintah Cina ini. Dan kebutuhan-kebutuhan antara lain itu yaitu berupa investasi-investasi, dan yang paling sangat disoroti adalah bahwa Cina itu mendukung program unggulan daripada Pak Prabowo ketika berkampanye waktu itu, yaitu memberi makan gratis kepada sejumlah anak sekolah di negeri kita ini yang jumlahnya sekitar 20 juta anak sekolah yang akan diberi makan gratis. Dengan makan gratis, tentu temanya juga dirubah menjadi makan bergizi. Jadi memberikan makanan bergizi ini setidaknya akan dimulai pada tahun depan. Terlebih lagi ketika kita melihat bahwa APBN kita cukup menyesakkan dada untuk pembangunan negeri kita, tentu Presiden Prabowo demi merealisasikan daripada janjinya ini, dia meminta bantuan ke sejumlah negara, dan yang telah direalisasikan adalah dengan pemerintah Cina, bahwa pemerintah Cina mendukung program memberi makan gratis anak bangsa untuk Indonesia ini. Terus kita hanya melihat ke belakangnya bahwa anak-anak Indonesia yang akan diberi makan gratis oleh pemerintahan Prabowo ini merupakan uang daripada hasil bentuk hutang. Saya yakin ini merupakan hibah atau merupakan investasi apapun bentuknya. Yang jelas pemerintah Cina mendukung makan gratis di Indonesia yang dijanjikan Prabowo kepada rakyat Indonesia didukung oleh pemerintah Cina. Tentu dukungan ini bukan makan gratis, jadi tidak ada makan siang gratis bagi Cina ketika memberikan bantuan kepada Indonesia. Yang kita khawatirkan adalah bahwa negeri kita, anak-anak kita diberi makan gratis oleh pemerintah, tapi dari hasil hutang luar negeri terhadap Cina. Kita mengkhawatirkan ketika kita tidak mampu membayar hutang kepada Cina ini, mungkin akan ada dampak-dampak yang secara
baik secara ekonomis, secara politis maupun secara psikis kepada rakyat Indonesia ini, bahwa hasil dari berhutang itu memberi makan rakyat Indonesia. Sekitar 20 jutaan rakyat Indonesia yang sedang usia sekolah itu, kita tidak tahu bagaimana pola daripada realisasi daripada pemberian makan gratis ini, karena kita mengetahui bahwa triliunan rupiah yang akan digelontorkan untuk makan gratis ini tentu bukan merupakan suatu uang yang sedikit. Tentu banyak celah-celah yang di sana sini bisa mengalami kebocoran, karena kita sama-sama memaklumi untuk semua birokrasi, baik birokrasi politik, birokrasi hukum, birokrasi ekonomi, termasuk birokrasi realisasi makan gratis ini selalu rentan akan dikorupsi oleh orang-orang kita sendiri. Nah, ini yang perlu kita awasi adalah bagaimana penyaluran daripada dana makan gratis ini sampai ke sekolah-sekolah ini tentu harus kita awasi dan diawasi dengan secara sesama. Tentu ada sejumlah institusi di setiap daerah masing-masing yang siap untuk menerima gelontoran dana untuk menyalurkan makan gratis. Tentu kita sangat memahami ketika ada program makan gratis seperti ini, banyak pihak yang bisa terlibat untuk melakukan semacam kompetisi agar memenangi tender untuk memberi atau mempersiapkan makanan kepada para siswa secara gratis ini, tentu dengan dana yang diambil dari pemerintah. Dan proses inilah yang kita khawatirkan nanti yang akan dikorupsi oleh orang-orang kita sendiri, sehingga nanti apa yang sampai kepada rakyat untuk dicerdaskan dengan melalui makanan ini itu tak akan tercapai. Dan nauzubillah summa nauzubillah, apabila bantuan makan siang gratis dari pemerintah Prabowo itu merupakan hasil daripada hutang dari pemerintah Cina, dan pemerintah Cina memberikan hutang ini tentu tidaklah gratis, dan apabila itu bocor juga dan dimakan oleh rakyat kita sendiri, oleh pengelola negeri kita ini sendiri, dikorupsi, dan tentulah kita sangat memahami, sangat sakit hatinya, sangat mendalamnya bagaimana sebuah kebijakan itu dengan tulus Pak Prabowo untuk merealisasikannya, meskipun beliau tahu bahwa untuk merealisasikan itu bila hanya menganggarkan atau mengharapkan dari APBN sendiri, itu tak akan mampu kita membiayai makan gratis itu sendiri. Makanya dia berusaha keras berkunjung ke sejumlah negara yang bagus, yang ekonominya bagus, untuk dimintakan investasinya atau dimintakan bantuannya dengan cara berhutang. Karena jika tanpa berhutang, kita sangat yakin hanya mengandalkan APBN tak akan mampu untuk merealisasikan daripada apa yang namanya makan gratis ini. Dan kita sebagai rakyat mungkin dengan suara yang sangat hati-hati, dengan suara yang sangat lemah, kita patut bersyukur bahwa Presiden Prabowo benar-benar ingin merealisasikan janjinya memberikan makan gratis kepada sejumlah siswa-siswi di negeri ini, meskipun dengan cara berhutang. Dan berhutangnya ini bukan merupakan hibah kosong melompong, karena kita sangat meyakini Cina memberi suatu bantuan itu sebagaimana istilah yang sering kita dengar, tidak ada makan siang gratis. Pasti ada sesuatu yang diharapkan dari Cina dengan cara memberi bantuan kepada Indonesia untuk program makan gratisnya ini. Nah, ini yang saya soroti pada video kali ini. Tentu ada beberapa investasi lain yang disetujui, yang juga akan digelontorkan dari pemerintah Cina, seperti green economy, kemudian pengelolaan tambang dan lain sebagainya. Tapi saya tidak membahasnya tentang itu. Saya hanya satu bidang untuk video yang ini, yaitu mengenai makan siang gratis yang dibantu oleh Cina. Yang Cina mempunyai prinsip tidak ada makan siang gratis. Bantuan yang diberikan itu tentu berdampak hutang, dan hutang itu mudah-mudahan tidak menjerat rakyat kita terlilit hutang seperti negara-negara miskin di sebagian besar negara di dataran benua Afrika yang terjerat hutang oleh Cina.
yang Cina mengekspansi pengaruhnya dengan cara memberikan hutang kepada negara-negara yang notabene miskin, sehingga dia tak mampu membayar hutangnya. Kemudian ada sejumlah kekuatan-kekuatan yang sangat bisa mengatur negara tersebut untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh Cina. Dan kita tentu tidak berharap Indonesia akan berdampak seperti itu. Semoga kita mampu membayar hutang, meskipun yang kita bayar itu hanya bunga-bunganya saja, seperti apa yang kita dengung-dengungkan, kita dengarkan pada tahun 2025 ada sebuah tempo jatuh hutang Indonesia yang sebesar 552 triliun itu hanya berupa bunganya saja. Wallahu a'lam bishawab. Informasinya bisa Anda cari sendiri. Dan apakah kita dengan berhutang ke berbagai negara yang akan dikunjungi oleh Prabowo ini juga untuk menutup hutang itu? Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang dilakukan Prabowo bisa memberikan berkah kepada kita semua, dan semoga kita semua memahami bahwa apa yang dilakukan Presiden kita untuk berhutang itu demi terrealisasinya kemakmuran di negeri ini. Tapi tentu kita tidak bisa mengklaim bahwa kita negara makmur, bahwa kita negara maju jika hanya berfondasikan hutang saja. Artinya ketika kita berhutang, kita makmur, artinya kita tidak makmur. Artinya kita belum makmur. Kenapa? Kita masih berhutang. Semoga hutang-hutang ini bisa terbayar mungkin pada generasi-generasi yang akan datang, kepada anak cucu kita yang akan membayarnya. Wallahu a'lam bishawab. Minimal saya melalui video ini mengapresiasi usaha Pak Prabowo mencari hutangan ke luar negeri untuk membangun negeri ini, untuk menyehatkan anak-anak negeri ini agar bonus demokrasi tahun 2045 bisa terrealisasikan. Apakah terrealisasi, apakah tidak, setidaknya hutang ini dalam mungkin tahun 2025 akan mulai digelontorkan ke negeri kita. Karena program makan siang pun akan direalisasikan pada tahun 2025. Semoga negeri Indonesia semakin sehat, semoga negeri Indonesia semakin makmur, semoga negeri Indonesia bisa mandiri tanpa harus berhutang kepada negeri-negeri lain di sana. Semoga video singkat ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan sebagai menjadi introspeksi bahwa hutang itu bukan suatu jalan keluar yang terbaik untuk mensejahterakan negeri. Tapi setidaknya kita masih bisa membayar hutang meskipun dengan cara berhutang. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.